Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai visi dan misi yang telah kita buat berdasarkan sekolah yang kita pilih, yaitu Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pujon. Kita membuatnya berdasarkan sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat sekitar Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pujon tersebut. Di samping itu juga kita membuatnya itu berdasarkan apa yang sekiranya dibutuhkan masyarakat pada umumnya saat ini. Nah, untuk visinya yaitu terbentuknya peserta didik yang agamis, berjiwa sosial, dan berwawasan global. Nah, ketiga komponen tersebut menurut kami sudah tergolong dalam sebuah visi yang terbaik. Karena apa? Ya karena kita menerapkan visi tersebut agar orang-orang tua tertarik agar mau mensekolahkan anaknya di sekolah sini. Karena benar-benar ingin menciptakan sebuah program yang benar-benar mengimplementasikan ketiga nilai tersebut. Nah, untuk misinya di sini yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik melalui kegiatan gerakan literasi sekolah. Nah, kita ketahui bahwasanya literasi itu sangatlah penting sekali, apalagi pada masa dewasa ini ya, karena kegiatan tulis menulis itu sangatlah bermanfaat. Contohnya saja dalam pembuatan esai, artikel dan sebagainya. Nah, langsung saja masuk ke penerapan sumber belajar yaitu by design. Nah, di sini kan pada poin ketiga yaitu wawancara dan kegiatan kelompok. Nah, di sini bisa seorang pendidik dari sekolah tersebut itu membuat sebuah kegiatan yang berisi kegiatan misalnya saja wawancara. Nah, wawancara di sini kita lakukan di sebuah tempat mana tempat tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar. Contohnya saja museum. Nah, museum ini kan termasuk by utilization. Nah, sehingga di sini kita dapat memanfaatkan tersebut untuk menggali informasi terkait isi dari museum. Contohnya saja Jatim Park 2 ya, isinya museum satwa. Nah, nanti kita mengarahkan peserta didik untuk mencatat serta menganalisis terkait entah itu fosil-fosil yang ada di museum tersebut dan sebagainya. Nah, adapun untuk hasilnya tulisan tersebut itu dapat dimuat di surat kabar. Nah, surat kabar ini kan sangat penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, sehingga kegiatan itu sangatlah bermanfaat sekali, apalagi pada jenjang MTS ini. Kan nantinya juga untuk jenjang berikutnya MA dan kuliah, nanti kegiatan tulis menulis ini juga sangatlah bermanfaat untuk peserta didik tersebut. Contohnya saja dalam pembuatan artikel jurnal, makalah, dan sebagainya. Jadi sangatlah bermanfaat sekali program tersebut, literasi ini, bagi tidak hanya di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pujon saja, tetapi juga mencakup semua sekolah yang ada di Indonesia. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan misi yang telah dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu misi yang kedua, meningkatkan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompetitif dan mampu menggunakan IT dan internet dengan baik. Nah, di mana misi ini bermaksud untuk meningkatkan dalam sekolah itu harus ada persaingan atau kompetitif, di mana setiap pendidik itu nantinya mengadakan suatu seleksi di kelas, di mana seleksi itu bertujuan untuk apa? Ketika sudah melaksanakan seleksi, maka akan tersaring di mana siswa-siswa yang mampu atau ahli dalam satu mapel, kemudian diikutkan dalam perlombaan yang dilakukan oleh madrasah, seperti KSM madrasah ya. Kemudian mampu menggunakan IT dan internet dengan baik, di mana untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju atau semakin pesat, di mana menuntut untuk mampu menggunakan IT dengan baik. Nah, di mana dengan memanfaatkan fasilitas atau learning research, yaitu yang by design, yaitu memanfaatkan di mana HP itu bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Jadi dengan cara apa? Dengan buku paket itu bukan
dengan selembaran kertas, tetapi bisa dibentuk PDF di mana di-share di grup WA. Nah, di mana pembelajaran menggunakan IT sendiri atau dalam virtual atau daring ini, yaitu bisa menggunakan via Google Meet atau Zoom, di mana pembelajaran itu tidak stagnan atau tidak stagnan terus-menerus yang bisa membosankan, tetapi pembelajaran itu bisa menggunakan inovasi-inovasi sesuai perkembangan zaman yang ada. Kemudian wawancara dan kegiatan kelompok, yaitu dengan menggunakan learning research by design ini menuntut untuk pendidik dan juga peserta didik ini mampu menggunakan sistem IT dengan baik, melakukan wawancara atau kegiatan diskusi itu melalui Zoom atau Google Meet. Jadi seperti itu. Silakan pemateri selanjutnya. Baik, untuk misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Jadi begini, di antara tujuan pendidikan yaitu agar peserta didik menjadi generasi muda bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, oleh karenanya, dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya di madrasah, maka harus berlandaskan atas nilai keislaman. Bisa dengan mengintegrasikannya dalam kegiatan pembelajaran, melalui implementasi prinsip keteladanan dari guru misal, atau dapat juga berupa verbal, yaitu terintegral dalam proses pembelajaran dan pembiasaan. Atau dapat juga dengan menciptakan lingkungan sekolah dengan spirit religiusitas yang tinggi. Begitupun dengan nilai keindonesiaan, hal ini perlu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam diri peserta didik, sehingga peserta didik tidak cenderung akan suatu hal, misal cenderung akan nilai-nilai keindonesiaan saja tanpa memperhatikan nilai keislaman. Tidak seperti itu. Jadi peserta didik dapat seimbang antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Nah, untuk media pembelajarannya dapat menggunakan jenis by design ataupun by utilization. Dapat memanfaatkan sudut baca misalnya. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat literasi dalam diri peserta didik, yaitu dengan membaca buku-buku yang berisi tentang keislaman ataupun berisi tentang keindonesiaan. Selain itu juga dapat memanfaatkan alat peraga, contohnya dalam mata pelajaran geografi, yaitu alat peraganya berupa global, sehingga peserta didik itu tidak mengawang, sehingga memberikan pembelajaran yang konkret terhadap peserta didik. Kemudian untuk media pembelajaran yang by utilization, yaitu dapat memanfaatkan museum, baik museum Islami maupun museum keindonesiaan, seperti itu. Misi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Atana Ahmiyah. Baik, misi selanjutnya yang keempat adalah menanamkan jiwa spiritual peserta didik dengan mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi pada misi yang keempat ini diharapkan seluruh peserta didik itu agar memasukkan nilai-nilai dari Quran dan hadis dalam kehidupannya. Misalnya dalam memecahkan sebuah masalah, kemudian dalam permasalahan lainnya, misalnya seperti ini. Pada pelajaran Al-Quran hadis, setelah misalnya Al-Quran hadis bab toleransi. Nah, pada mata pelajaran toleransi tersebut disajikan beberapa ayat Al-Quran. Nah, setelah mempelajari ayat Al-Quran tersebut, diharapkan peserta didik itu agar mengimplementasikan apa yang ada di materi tersebut. Begitu juga dengan hadisnya, dengan perilaku Rasulullah agar peserta didik itu bisa mencontohnya. Nah, sumber belajar pada kali ini yaitu dengan by utilization, dengan
menghadirkan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Jadi tokoh agama itu diharapkan untuk hadir dalam kelas atau si peserta didik bisa ke balai desa atau ke masjid atau ke tempat-tempat lainnya agar si tokoh-tokoh agama tersebut dapat menyampaikan materi yang sesuai dengan peserta didik itu. Kemudian misi yang kelima akan dijelaskan oleh Saudari Nurma. Baik, untuk selanjutnya yaitu misi kelima, yaitu meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran melalui integrasi keilmuan. Nah, di sini pengertian dari integrasi keilmuan yaitu memasukkan nilai-nilai substansif dari agama Islam. Di sini seperti misalnya integrasi antara sains, ilmu pengetahuan dengan agama Islam. Ini dalam tanda petik Al-Quran, terus Al-Hadis itu. Nah, di sini misal kita ambil contoh. Nah, di dalam ilmu sains itu ada proses-proses di sains aja, bukan hanya di ilmu pengetahuan saja, tetapi di dalam agama Islam, khususnya di Al-Quran, itu sudah menjelaskan tentang proses-proses dari pembentukan manusia itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian ada lagi rotasi antara bumi, antara matahari, antara bulan, itu bukannya di sains, tetapi di Al-Quran juga dijelaskan. Nah, di sini integrasi ilmu itu sangat penting. Integrasi ilmu itu gimana ya, penting karena dengan menggabungkan antara ilmu-ilmu dari Islam dengan ilmu-ilmu lainnya, itu tidak akan terjadi dikotomi ilmu yang dikaji oleh para pelajar, oleh para sarjana muslim. Nah, kemudian tujuan dari integrasi ilmu ini itu agar menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam bidang agama. Nah, di sini untuk sumber dari pembelajaran itu ada by design dan by utilization. Nah, untuk yang by design itu bisa untuk materi, untuk teorinya itu bisa di modul, kemudian di sudut baca. Nah, kemudian ada lagi di alat peraga. Nah, di sini untuk yang rotasi, untuk membahas tentang rotasi antara bumi itu mungkin alat peraga ada antara matahari, antara globe-globe itu, terus ada filmnya, video, terus ada gambar. Kemudian kalau yang by utilization itu mungkin bisa melakukan dengan wawancara dengan tokoh masyarakat. Nah, di situ peserta didik bisa bertanya kepada tokoh masyarakat, gimana sih proses-proses pembentukan manusia dalam Islam. Nah, di situ peserta didik bisa wawancara, bisa datang langsung ataupun bisa mendatangkan dari pemuka agama itu di dalam kelas. Nah, begitu untuk dari yang dimaksud dengan integrasi keilmuan. Nah, cukup sekian dari kelompok 1 yang membahas tentang pengembangan sumber daya media pembelajaran yang kita mengambil di Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Pujon. Nah, di situ ada visi misinya, terus ada by design dan utilization. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi.